Sudah, Ibu. Oke, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kemarin kita belajar tentang telur, hari ini kita belajar tentang susu ya. Jadi ini merupakan salah satu produk atau komoditas ya dari hasil ternak. Jadi ternak besar, sapi, kambing, kuda ya. Itu ada beberapa yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan, yaitu susu, kemudian dagingnya, juga kulitnya ya. Sedangkan yang lain-lain misalkan tulang rawan atau tulang keras ya, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat atau bahan baku gelatin ya. Selain sapi, kalau dulu gelatin itu banyak dibuat dari babi ya, dari babi, tulang rawan atau tulang kerasnya babi. Tetapi semakin ke sini, di mana produk-produk halal mulai banyak diperhatikan, tidak hanya oleh kaum muslim ya, tetapi juga non muslim. Mereka mulai memanfaatkan komoditas yang halal ya. Jadi tidak hanya daging babi, kemudian mulai ke tulang-tulang ya, tulang babi mulai beralih ke tulang-tulang yang halal ya, kayak sapi misalkan. Nah, telur, kalau telur itu dari komoditas ternak yang kecil ya. Telur kemarin unggas itu ya, telur unggas. Jadi telur yang selama ini kita konsumsi adalah telur unggas. Telur dari binatang-binatang yang lain sepertinya yang menghasilkan telur selain unggas itu biasanya tidak diperbolehkan ya. Misalkan telur hewan-hewan melata kayak ular kan yang bertelur kan tidak banyak ya. Sedangkan hewan-hewan besar biasanya beranak. Jadi telur itu pada unggas. Kita batasi unggas. Unggas itu tidak hanya ayam, tetapi ayam, bebek misalkan ya, atau burung. Nah, itu semuanya masuk golongan unggas. Nah, susu, apa yang bisa kita pelajari tentang susu? Ya, jadi susu ini merupakan hasil pemerahan ya, yang mengandung komponen-komponen yang mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Jadi kalau di bahan pangan ini menjadi sumber protein di samping sumber lemak. Biasanya bahan-bahan pangan yang mempunyai nilai protein tinggi, dia juga mempunyai nilai atau kandungan lemak yang tinggi ya, sehingga bisa digunakan sebagai sumber lemak. Misalkan yang kita tahu kalau kayak gajih ya, gajih dari atau lemak hewan itu, lemak itu selain dia sumber protein juga lemaknya sangat tinggi atau lebih dekat ke sumber lemak. Sedangkan yang nabati kita tahu dari kacang-kacangan biasanya dia menjadi sumber protein, tetapi juga diekspos lagi menjadi sumber lemak seperti minyak kedelai, ya, minyak kacang, minyak beberapa biji-bijian, bukan biji-bijian kacang-kacangan ya, lebih tepatnya itu banyak diekstrak menjadi sumber lemak. Tentunya harganya lebih mahal kalau dibandingkan dengan minyak dari sumber kelapa atau kelapa sawit. Nah, ini susu ini di pasaran tampil dengan berbagai macam bentuk ya, baik itu masih pure bentuknya asli cairan atau bentuk yang sudah dibubukkan ya, bubuk, bentuk bubuk
bubuk, jadi dikeringkan, dievaporasi, kemudian dikeringkan. Nah, ini adalah nilai biologis dari susu ya. Mempunyai sumber protein utama yang disebut kasein. Kemudian kemarin Anda sudah pada saat praktek, ada enggak prakteknya? Ada ya. Pada saat praktek tentunya kita lihat ya, jadi yang ditempel di kaca atau di porselin atau di tempat-tempat yang licin itu adalah karena kasein ya. Dengan tingginya kasein dia akan mempunyai seperti daya rekat gitu. Itu sumber proteinnya. Sifat kasein itu apa? Dia biasanya menggumpal dengan asam ya. Kemarin Anda sudah mencoba kan uji alkohol, asam atau alkohol. Ya, Anda kemarin bisa mencoba pakai asam boleh, pakai alkohol boleh ya. Itu untuk menunjukkan bagaimana sih susu itu, apakah dia mengandung kasein dengan jumlah yang tinggi. Jadi banyaknya alkohol, banyaknya asam itu akan ditunjukkan dengan adanya gumpalan-gumpalan. Ya, kemarin pada saat saya menjelaskan tentang sifat fungsional dari telur, saya menyinggung bahwa telur mempunyai sifat fungsional, dia bisa menggumpal karena panas, karena asam, karena basa, karena alkohol, karena perlakuan mekanis, misalkan pengocokan. Ya, nah, sebenarnya itu bukan pure atau sifat fungsional telur, tetapi sebagian besar sumber protein mempunyai sifat yang sama dalam hal koagulasi atau penggumpalan. Ya, jadi mereka juga susu misalkan, dia akan menggumpal karena asam. Kita lihat pada proses pembuatan keju misalkan. Ya, ada rennet. Rennet itu kalau dulu ya, itu menggunakan rennet itu semacam enzim yang rennet itu dia akan bisa menggumpalkan pada saat dia sudah asam, jadi kayak didiamkan semalam. Ya, mungkin Anda sudah pernah mendapatkan cerita bahwa terbentuknya keju itu adalah dibuat dengan cara yang tidak sengaja. Artinya dulu ada beberapa orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian karena dulu itu mereka punya punya wadah untuk bekal minum itu adalah dari lambung anak sapi. Dari lambung anak sapi atau lambung sapi ya. Nah, itu kemudian mereka membawa bekal susu. Nah, selama perjalanan, lama-lama susu itu mempunyai rasa yang berbeda. Rasa asam yang sedikit ada kayak aroma yang khas gitu ya. Ya, ternyata aroma itu yang disukai. Jadi kemudian mereka berusaha, ini kenapa kok bisa menjadi seperti ini ya. Kalau di wadah yang lain dicoba dengan perlakuan yang sama, misalnya oh berarti harus berapa malam misalkan ya, 1 malam, 2 malam. Ternyata tidak menghasilkan rasa yang sama. Artinya mereka membuat kesimpulan, oh berarti wadah ini yang bisa membuat susu itu menjadi semacam kayak yogurt gitu ya. Jadi bentuknya masih tidak padat sekali, tapi aromanya itu aroma yang khas, bukan aroma busuk, bukan asam busuk, tetapi asam khas gitu ya. Nah, kemudian ilmuwan-ilmuwan yang dulu terus mengembangkan, meneliti, oh ini berarti ada senyawa atau zat ini, atau di situ ada enzim yang bisa berperan. Selanjutnya diproduksilah itu dengan menggunakan enzim yang sama. Seperti itu. Bahkan saya pernah mendapatkan cerita di Perancis kalau keju itu ada di sana satu tempat yang itu merupakan kayak pabrik keju gitu ya. Tetapi tempatnya itu bukan seperti bangunan gitu, tapi kayak di dalam gua. Jadi kayak di dalam gua asli, artinya dindingnya itu dari batu-batu gua itu ya. Nah, itu di sana susu diletakkan saja di sana itu sudah akan berubah dia karena kandungan enzim yang sudah pekat
yang sudah jenuh ya di udara sehingga tidak perlu lagi menambahkan enzim, sana itu akan bisa terbentuk sendiri. Saya belum pernah lihat secara langsung ya, saya hanya mendapatkan cerita dari dulu kebetulan ada dosen TP yang kuliah S3-nya di Perancis ya, dosen bioteknologi ya. Bioteknologi itu ya terkait fermentasi kayak gitu-gitu ya. Jadi ada proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan keju ini. Itu adalah kasein ya, dia akan menggumpal pada ini ada proteolitik. Ini enzim ya. Nah, Renet itu termasuk dalam ini. Proteolitik itu apa sih? Oh, enzim yang dia memecah protein. Ya, sehingga kalau Anda merebus daging dengan menambahkan proteolitik ya, enzim, tentunya sebelum direbus ya, ditambahkannya sebelum direbus. Kalau pada saat direbus Anda tambahkan ya mati, enzimnya nggak bisa bekerja. Makanya kalau Anda pas Idul Adha mau buat sate, Anda bungkus pakai daun pepaya. Ada apa di daun pepaya itu? Atau pakai nanas, ada bromelin, ya, ada papain. Itu adalah enzim-enzim yang bersifat proteolitik. Proteolitik karena dia memecah protein sehingga menjadi lebih mudah untuk membuat daging itu menjadi lunak. Ya, tetapi saya mencoba beberapa kali menggunakan bromelin, misalkan nanas yang agak muda gitu, kemudian dihaluskan atau diparut atau diiris-iris, taruh di situ, saya tidak mendapatkan rasa yang saya sukai gitu ya. Kayak rasanya itu kayak menjadi hambar karena ya terlalu lunak. Kalau Anda diamkan sampai beberapa jam hancur itu daging. Ya, begitu dahsyatnya itu cara kerja dari enzim proteolitik yang ada pada papain maupun bromelin, pada nanas atau pada daun pepaya, getah pepaya atau pepaya muda bisa. Kemudian albumin, albumin itu yang ada pada putih telur kemarin juga disebutnya albumin ya. Jadi ini menggumpal juga karena panas. Kayak Anda ngerebus telur, goreng telur ya, itu kan contoh yang paling gampang. Atau membuat membuat tahu ya, membuat tahu ini tidak hanya dari susu hewani, tetapi susu kedelai pun ternyata bisa ya. Itu kan proteinnya juga tinggi. Prinsipnya protein. Kalau susu kedelai itu ada yang menyampaikan dia tidak layak, tidak lazim gitu ya, sebenarnya disebut susu kedelai, yang sari kedelai yang betul. Karena susu itu identik dengan hasil dari hewani. Terus lemak susu ya, dia ada rasa, ada aroma yang bisa membentuk emulsi. Nah, itu yang disebut krim itu ya, kalau Anda rebus itu ada di atasnya. Karbohidrat susu disebut dengan laktosa. Ini yang kadang-kadang kalau orang ada yang alergi, disebut alergi susu karena dia tidak mempunyai laktase ya, enzim yang bisa memecah laktosa menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil sehingga dampaknya apa? Diare misalkan ya, kan ada beberapa orang yang mengkonsumsi susu sapi kemudian diare, dan itu adalah efek dari laktos intoleran, jadi tidak bisa menerima adanya laktosa pada susu ya. Nah, ini bisa dilatih. Nah, sifat fisiknya ya, kemarin Anda sudah praktek mungkin ya, ada biji sekian, titik beku, titik didih ya. Itu adalah sifat khas dari susu. Kalau BJ-nya lebih dari ini bagaimana atau kurang? Kalau lebih biasanya tidak ya. Kalau kurang mungkin, kalau kurang itu berarti sudah ada proses-proses penambahan bahan-bahan cairan yang lain, misalnya tambah air gula, tambah santan. Ya, itu tidak bisa menyamai dengan berat jenis susu ini. Berat jenis itu ditentukan dengan padatan terlarut yang ada di dalamnya. Padatan terlarutnya apa? Ya ini tadi, ada protein, ya, ada albumin, lemak, karbohidrat susu, itu ya.
Makanya pada saat ditambahkan air gula misalkan, nah air gula proteinnya kecil, lemaknya mungkin tidak ada, ya, sehingga tidak bisa menyamai dengan berat jenis susu. Makanya kalau sudah dicampur-campur, BJ-nya akan kurang dari 1,02 ini, kita bisa menyimpulkan susu itu sudah ada proses penambahan cairan. Ya. Makanya di industri susu itu akan dicek secara cepat. Kalau kurang dari itu, berarti susu itu sudah ada penambahan bahan yang lain. Kemudian, nih, kalau kita mengolah susu, ya, misalnya merebus ya, atau mengolah menjadi satu produk, biasanya ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama apa? Kehilangan zat gizi. Ya, jadi diminimalkan adanya kehilangan zat gizi atau terjadinya reduksi zat-zat yang ada pada susu tadi, dan zat kimia atau zat gizi, sehingga susu itu mengalami penurunan mutu. Yang kedua, ya harus mempertahankan cita rasa. Susu itu khas, ada rasa-rasa agak asin, ya, gurih karena kandungan lemaknya, karena kandungan kalsiumnya. Ya, jadi kalsium itu lebih ke arah asin gitu ya. Makanya NaCl itu kan kalsium ya, sifatnya asin. Selain NaCl, apa yang membentuk rasa asin? Banyak yang lain. Ya, bahkan mahasiswa TP pernah dia membuat telur asin tidak menggunakan garam sama sekali, tapi menggunakan abu dari hasil pembakaran apa itu? Pembakaran batu bata, yaitu abunya dimanfaatkan. Itu mengandung mineral-mineral selain NaCl yang ternyata juga bisa membuat telur itu awet, ya, telur itu agak asin juga. Jadi memang sifat dari mineral itu lebih ke arah asin. Nah, makanya yang membentuk rasa khas ada gurih-gurih itu ya mineral kalsiumnya itu ya, pada susu kan tinggi kalsium. Kita juga manfaatkan sebagai sumber kalsium. Cita rasa ya. Jadi jangan sampai mengolah kemudian ada rasa kayak sangit, kayak gosong, kayak nah itu sudah tentu akan menurunkan cita rasa yang itu menjadi satu karakteristik pada susu. Susu segar terutama ya, susu segar. Jadi kalau susu sudah olahan biasanya rasa segarnya itu sudah menurun atau hilang ya. Jadi kayak susu segar itu kayak susu pasteurisasi yang ada di Citanas Susu Nasional itu ya. Itu satu-satunya kayak industri susu yang memproduksi susu pasteurisasi. Jadi tidak tahan lama susu itu. Makanya kalau kita berkunjung ke Citanas, Nasional, mereka tidak akan memperbolehkan, kita akan mungkin boleh ya disuguhi susu nasional itu berbagai varian rasa kita konsumsi di sana dingin, tapi kalau kita bawa pulang nggak boleh. Ya, kenapa? Karena mereka menjaga mutu. Jangan sampai kita bawa itu susu kemudian sampai di rumah kita konsumsi loh kok rasanya sudah berbeda, agak asam dan sebagainya. Nah, karena susu itu tidak boleh lepas dari yang namanya rantai dingin. Jadi harus terus dalam kondisi dingin. Untuk apa? Untuk membuat mutu ya susu itu tetap gitu ya, tidak ada mikroorganisme yang akan tumbuh yang kemudian menyebabkan rasanya menjadi asam, aromanya berubah dan sebagainya, karena proses pengolahannya hanya menggunakan pasteurisasi, bukan sterilisasi, bukan menggunakan suhu tinggi. Ya, makanya tidak ada susu nasional yang dijual di Indomaret atau Alfamart atau ya minimarket yang lain atau warung-warung ya, yang biasanya kan susu kotak selalu ada gitu ya, itu nggak mungkin ada. Mereka tidak menjual dengan cara yang langsung atau menitipkan ya. Khawatirnya apa? Nanti di warung itu tidak dimasukkan ke pendingin, kemudian nah sehari saja itu sudah bisa asam. Nah, kalau sampai besoknya, nah, terus ada pembeli komplain, ya
komplainnya kemana ya? Nggak mungkin komplainnya hanya di warung, tetapi melihat produknya pasti. Produk apa tuh ini? Kok sudah asam dijual misalkan. Ya, jadi tidak mungkin. Pola penjualannya adalah dengan cara kayak jemput bola. Jadi keliling dia. Keliling dengan tempat yang terus dingin ya. Nah, ada beberapa teknik penyimpanan untuk memperpanjang masa simpan ya. Kalau itu dikehendaki masih dalam bentuk susu kayak segar gitu atau cair, ya pemanasan dan pendinginan adalah metode penyimpanan yang paling pas ya. Tetapi bentuk-bentuk yang lain tentunya akan mendapatkan, kita tidak bisa pengen susu kemudian dikasih keju, kan nggak mungkin ya. Pengen susu terus Anda dapatnya susu kental manis gitu ya. Susu kental manis itu kadang-kadang jumlah susunya sangat minimal, makanya tidak direkomendasikan untuk anak-anak kecil ya. Atau kita pun juga tidak mengkonsumsi susu kental manis yang diencerkan sebagai sumber kalsium, sumber protein ya. Karena nanti kalau kita menghendaki rasa yang pas tingkat kemanisannya, kita hanya dapat gulanya yang tinggi. Tapi kalau kita ngejar proteinnya, ya susu kental manis itu diminum saja, tidak tambah air. Nah, mungkin itu sama dengan susu segar. Tapi kan tidak mungkin kita mengkonsumsi susu kental manis dengan kental seperti itu ya. Itu kan wah, sangat manis sekali. Produk-produk susu banyak sekali ya, dibuat yogurt, Yakult, dibuat susu evaporasi, susu kental atau susu kental manis ya, atau produk keju ya, macam-macam. Nah, ada yang bisa nantinya dibuat tetap sebagai susu yang cair tetapi dengan cara dikeringkan. Jadi bentuknya adalah bubuk. Ya, susu bubuk itu, susu bubuk baik skim, susu full cream. Nah, itu susu yang tetap dalam bentuk produk seperti aslinya. Nanti pada saat kita konsumsi ya kita harus rehidrasi ya, tambahkan air. Itu akan kita mendapatkan sumber susu yang sama seperti susu segar. Jadi dengan proses pengeringan di sana kita akan mendapatkan produk susu yang masa simpannya bisa lebih lama pada suhu ruang misalkan ya, tidak takut setelah kita diamkan di atas meja besoknya sudah atau beberapa jam kemudian sudah mengalami penggumpalan atau rasanya asam dan tidak layak dimakan. Pada susu bubuk kita bisa menyimpan dengan masa simpan yang lama asal penyimpanannya sesuai ya. Nah, yang pertama pada tadi ya beberapa penyimpanan. Penyimpanan dingin ini adalah salah satu cara yang paling gampang ya, paling gampang yang juga mempunyai tujuan menahan mikroorganisme perusak atau pembusuk ya. Juga patogen tentunya. Jadi menyimpan dalam cooling unit ya, cooling unit, lemari es atau di refrigerator itu di bawah atau di freezer. Nah, kalau di freezer ya nanti pada saat kita akan konsumsi kita harus meluruhkan dulu ya, ditowing dulu sampai mendapatkan konsistensi yang kita inginkan, kemudian diaduk begitu. Cara sederhana ini. Kalau di tempat-tempat yang suhunya dingin, di pegunungan-pegunungan yang dingin, ya susu itu bisa ditaruh di tempat yang air mengalir dingin, itu sudah cukup bisa membantu ya memperpanjang masa simpan. Yang pertama itu pendinginan. Jadi ini merupakan metode yang paling gampang, paling murah, paling mudah dilakukan ya. Ya, alatnya hanya lemari pendingin. Tentunya ada batas waktu biasanya. Kemudian yang kedua pemanasan. Nah, pemanasan ini tujuannya merusak. Kalau pendinginan itu tidak ekstrim, dia tidak bisa sampai membunuh mikroba perusak ya, tetapi dia menginaktifkan. Menginaktifkan itu apa? Jadi ada di sana tetap mikrobanya tidak mati, tetapi dia tidak bisa
kembang biak, ya artinya mikrobanya ya tetap dari bawaan susu itu ya, atau dipanaskan dulu, dipasteurisasi dulu, kemudian masukkan ke suhu dingin. Kayak susu nasional itu kan prosesnya juga dipasteurisasi, kemas, kemudian masukkan ke rantai dingin ya. Tidak harus bentuknya kulkas, tetapi kalau mereka mau kemana-mana, ya box yang pasti ada pendinginannya. Nah, tujuan pemanasan ini membunuh. Kalau tadi hanya menginaktifkan, tidak bisa berkembang biak, karena kalau tidak sampai minus, misalnya minus 70, minusnya itu mati. Tapi kalau hanya suhu refri ya yang ada di rumah kita, dia nggak mati. Nah, kalau pemanasan, otomatis dia membunuh mikroba perusak ya. Jadi pemanasan biasanya dilakukan sampai hampir mendidih ya. Kalau mendidih, kalau pas mendidih ya langsung dimatikan. Jangan sampai kemudian mula-mula ya krimnya yang di atas tuh nanti akan keluar gitu ya. Setelah itu, setelah dipanaskan, simpan di tempat yang aman, yang bersih ya. Terus pada saat kita memasak ya dikondisikan tidak hangus, jadi harus terus diaduk. Nah, kalau di industri bagaimana? Ya mesti alatnya sudah ada, alat yang khusus untuk pemanasan. Di sana sudah ada pengadukan, ada suhu dan waktu yang dikehendaki ya, sesuai dengan suhu dan waktu, apakah itu pasteurisasi atau sterilisasi. Ada di sini pemasakan itu bertujuan untuk efek letal, jadi mematikan ya mikroorganisme, dan ini merupakan salah satu teknis dari pengawetan. Tentunya masa simpannya menjadi lebih lama dibandingkan pada pengawetan dingin ya. Pasteurisasi itu biasanya dilakukan pemanasan pada suhu di bawah air mendidih ya, suhunya itu rendah. Nah, pasteurisasi minimal itu 63 derajat Celcius. 63 itu kan rendah ya, karena suhu air mendidih itu 100 derajat. Kalau 63 derajat Celcius berarti dilakukan selama 30 menitan itu. Nah, kalau pakai panci, pakai kompor yang ada di rumah ya kita akan kesulitan untuk mendapatkan suhu yang 63 itu ya. Biasanya meskipun kecil apinya tetap lama-lama dia akan panas kemudian ini karena tidak terkontrol. Nah, kalau di industri itu bisa terkontrol. Apinya bukan api ya, atau pemanasnya itu bisa konstan, diatur ya, konstan. Jadi kalau pasteurisasi biasanya mikroba atau bakteri kayak TBC gitu itu bisa mati. Enzim ya, ada enzim juga. Ini akan dia inaktif ya. Jadi merusak enzim yang bisa merusak susu. Kemudian coliform ya, TBC. Nah, coliform inilah beberapa mikroorganisme atau bakteri yang sering muncul gitu ya pada produk-produk seperti susu, seperti produk-produk hewani yang lain ya. Kalau coliform dia mati pada suhu 70 derajat 1 detik atau 65 derajat 10 detik dia sudah mati. Nah, kalau tadi 63, tapi kan masanya sampai 30 menit ya, dia juga akan mati. Ya, TBC 70 derajat Celcius 20 detik atau 65 2 menit. Ini adalah gambaran gitu ya, gambaran mikroorganisme yang akan kita hilangkan pada saat proses pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini menjadi dasar dari pemanasan dengan LTLT atau HTST ya. HTST high temperature short time. Kalau LTLT low temperature long time. Jadi proses pemanasan kalau kita hubungkan dengan matinya mikroorganisme perusak
itu biasanya ada beberapa konversi gitu ya. Kalau panasnya suhunya sekian, masa pemanasannya harus sekian waktunya. Kalau kita turunkan suhunya, waktunya menjadi lebih panjang dan seterusnya ya. Pokoknya intinya semakin tinggi suhu, waktunya menjadi semakin singkat. Ya. Nah, pengawetan ini biasanya merupakan kalau dengan pemanasan dia ada kombinasi ya, kombinasi pasteurisasi dengan pendinginan. Kalau pasteurisasi saja kemudian sudah kita taruh di suhu ruang, ya dia sama saja beberapa jam ya dia akan mengalami penurunan mutu pembusukan. Karena apa? Yang sudah dipasteurisasi tadi mungkin masih ada enzim-enzim yang bukan enzim, mikroba yang dia tahan suhu lebih tinggi pada kondisi yang dia stabil di bawah suhu mungkin di bawah suhu 40 atau suhu-suhu ya di bawah 40 itu mikroorganisme akan sudah mulai apa ya? Itu suhu yang nyaman gitu untuk berkembang biak, sehingga pada saat kita simpan di suhu ruang ya suhunya sudah mulai kondusif untuk berkembang biak, ya susu itu akan ditumbuh ya, atau mikroorganisme pembusuk akan tumbuh di sana, berkembang biak cepat sekali. 6 jam itu biasanya sudah merupakan waktu yang cukup untuk mikroorganisme berkembang biak sampai batas yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, sehingga harus ada kombinasi. Kalau pasteurisasi ya kombinasinya pendinginan. Setelah dipasteurisasi masukkan ke pendingin. Kayak susu panas tadi tidak pernah dia ada di suhu ruang, harus pada rantai dingin secara terus-menerus. Kalau kita lihat di swalayan ada susu yang disimpan pada suhu dingin, ada yang hanya dirak-rak pada suhu ruang. Nah, yang dirak-rak itu apa? Ya, itu susu UHT ya. Jadi pemanasannya tinggi sekali sehingga semua hampir 100% mikroba itu mati. Nah, setelah itu langsung dikemas dengan pengemasan yang rapat ya, kemasan rapat, kemasan yang tidak mungkin ditembus uap air, udara, apalagi mikroorganisme ya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya. Kalau tidak ada mikroorganisme pembusuk ya tidak akan ada proses pembusukan. Makanya boleh disimpan pada suhu ruang dengan masa simpan yang juga lama gitu. Ya. Catatan tadi pemanasannya dilakukan menggunakan sterilisasi suhu tinggi. Ini kalau di literatur saya melihat ada proses-proses pemanasan dengan suhu sekian, waktunya adalah sekian ya. Mungkin masuk kalau di bawah air mendidih berarti pasteurisasi. Nah, ini bedanya suhu pasteurisasi ya, low temperatur long time. Nah, dengan suhu sekian selama 60 menit. Kalau lebih lama dan suhunya lebih tinggi, akan terjadi apa? Akan terjadi aroma susu itu kayak masak gitu, jadi kurang segar ya. Kita tidak mendapatkan flavor dari susu segar, biasanya nggak disukai itu. Terus akan terbentuk lapisan krim. Nah, ini juga harus dihindari kalau mau membuat susu itu, dijaga homogenitasnya, dijaga homogenisasinya sehingga tetap dalam kondisi yang homogen. Tidak boleh terbentuk ada lapisan. Jadi LT itu suhunya ya segitu saja gitu, maksimal 66 derajat. Kalau HTST, high temperature short time, suhunya lebih tinggi, 16 detik ya. Ini susu pasteurisasi. Jadi dilakukan dengan LT atau HTST. Nah, ini ya. Jadi susu pasteurisasi itu susu cair biasanya ya. Jadi dibuat dari susu dan krim yang digunakan langsung oleh konsumen, tidak dipisahkan krimnya langsung dari bahan full ya, full krim namanya. Nah, kualitasnya ya tergantung dari bahan mentah dan teknik
ya, teknik pengolahan, teknik hygiene-nya bagaimana, ya, yang yang memegang proses pengolahan, yang langsung menjamah proses itu nggak boleh dengan aturan-aturan yang tidak diizinkan gitu ya. Kayak kemarin sudah saya singgung bagaimana kalau di industri pangan orang nggak boleh pakai perhiasan, make up, kemudian parfum dan sebagainya, itu dalam rangka menjaga, apalagi produk susu ini rawan ya. Kemudian kalau susu sterilisasi, nah susu sterilisasi itu di atas, ya, suhunya di atas air mendidih sampai 115, 120, ya, itu suhu sterilisasi secara umum 121. Nah, itu pada produk-produk yang misalkan produk kalengan dan sebagainya. Nah, terus waktunya 20-30 detik ya sebenarnya ya kalau susu ya. Kalau susu itu waktunya detik, sehingga kita mendapatkan susu yang tetap segar. Susu tetap segar, tetapi karena waktu pemanasannya singkat sehingga mencegah penurunan nilai gizi ya. Ini saya nanti ya salah ketik. Terus susu UHT, apa susu UHT? Ya, susu UHT itu pemanasan 125 derajat selama 15 detik. Oh, ini yang susu UHT ya. Yang tadi berarti tetap menit. Selama hanya 15 detik, ya, hanya 15 detik. Jadi waktunya sangat singkat. Dimana dengan waktu yang sangat singkat, suhu sangat tinggi, ya. Bayangkan 140 derajat Celcius, 100 saja air itu mendidih. Nah, kalau susu, kalau pada kondisi yang normal, kita ini pada terbuka gitu, ya mesti muncah-muncah gitu ya. Hanya kalau di industri, jadi tidak boleh ada home industri yang mengolah susu ya, berbahan baku susu gitu ya. Misalnya jual susu botol atau susu apa, itu nggak boleh. Karena apa? Karena ini harus menggunakan alat yang modern. Sementara kalau hanya susu segar dijual keliling ya it's okay, nggak masalah ya. Tapi kalau pabrikan gitu dibuat dalam jumlah banyak, kemudian menggunakan kemasan-kemasan yang modern, tentunya itu tidak boleh ya, harus industri menengah ke atas. Nah, jadi dengan waktu yang sekian ini, apakah itu digolongkan sterilisasi atau pasteurisasi? Ya, jadi kadang-kadang ada yang menggolongkan itu sterilisasi, ada yang menggolongkan pasteurisasi. Karena apa? Kalau dilihat komposisi gizinya dia tidak banyak berubah karena pada masa yang sangat singkat. Ya, proses pemanasan itu hanya detik gitu ya. 4 detik itu kan singkat sekali, detik, tak 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 selesai. Nah, tetapi suhunya yang perlu kita lihat, suhunya sampai 140 derajat. Apakah tidak pecah krimnya? Ya, itulah yang diharuskan menggunakan alat yang memadai gitu ya. Alatnya itu harus tertutup pada instalasi yang tertutup. Kalau terbuka dia tekanannya menjadi rendah sehingga itu butuh panasnya sampai tinggi kan, 140 itu tinggi sekali ya, mesti pecah rusak semua gitu ya. Makanya kalau kita lihat masa simpannya itu sterilisasi karena bisa lama, tapi kalau kita lihat zat gizinya itu seperti susu pasteurisasi, dia tidak banyak berubah, tidak ada kerusakan gitu ya. Jadi produk susu yang penurunan nilai gizinya itu sangat minim, bisa dikondisikan sangat minimal gitu ya, sama dengan susu pasteurisasi. Tapi kalau melihat sterilnya ya sama dengan susu sterilisasi, sehingga tadi bisa disimpan pada waktu yang lama dan pada suhu ruang ya, suhu UHT ini. Jadi ini tadi betul. Ini menit ya. Ini susu sterilisasi.
UHT itu yang susu dengan suhu yang sangat tinggi lagi. Keuntungannya apa kalau susu UHT? Ya, dia tidak perlu alat pendingin khusus karena bisa disimpan pada suhu ruang. Dengan catatan pengemasannya harus pengemasan yang aseptis, ya, pengemasan rapat. Terus susu ini mempunyai masa simpan bisa sampai 10 bulan pada suhu kamar, ya. Bayangkan susu kalau tidak dilakukan pengolahan apa ya, berapa jamnya menjadi asam, aromanya menjadi tidak bisa diterima gitu ya. Tapi ini bisa 10 bulan dalam kondisi yang masih sangat bagus. Tentu dengan kemasan yang aseptis. Kerusakan asam aminonya juga hanya kecil ya, 0-2% saja. Bisa 0% berarti kan tidak rusak. Terus sejumlah vitamin yang itu biasanya rawan panas, itu yang mungkin kehilangan ya, ada reduksi sedikit. Vitamin C, 12, ya, asam folat, ini kan vitamin-vitamin yang memang tidak stabil panas. Nah, prosedurnya apa? Prosedurnya ya, susu dilihat dulu standarnya. Oh, BC-nya, KCI-nya, lemaknya, gulanya sudah sesuai apa belum gitu ya. Kemudian kalau sudah sesuai, dihomogenisasi. Homogenisasi dengan cara diaduk. Setelah itu dipanaskan ya. Setelah itu dipanaskan, LTLT, HTST atau UHT. Nah, ini proses pembuatan susu yang awet gitu ya. Makanya di sini produknya UHT. Nah, ini bisa UHT, LTLT ya, nanti tergantung ya sterilisasinya mau seperti apa. Kemudian didinginkan ya. Setelah itu dikemas, didinginkan pada suhu sampai 5-7 derajat. Setelah itu dikemas secara higienis dan disimpan. Kerusakan susu pasteurisasi atau UHT sangat mudah dideteksi. Ini Anda nanti bingung, susu UHT saja ya. Soalnya pasteurisasi itu apa ya? Dia tidak lazim ya ini pada suhu ruang. Nah, biasanya kerusakan yang terjadi apa? Kemasannya bisa menggembung ya, bau, rasa yang asam, produk mengental, terjadi penggumpalan, terjadi perubahan warna. Ini adalah kerusakan-kerusakan pada susu UHT. Sebenarnya ya memang susu pasteurisasi juga ada ya ini ya. Artinya susu secara umum, kerusakan susu secara umum itu seperti ini kalau susu yang sudah dikemas. Jadi kemasannya menggembung, menandakan ada apa? Oh, ada bakteri pembentuk gas. Nah, jadi menggembung. Kemudian penggunaan susu UHT ya biasanya kalau dia sudah terbuka tidak bisa lagi diklaim masa simpannya dari 10 bulan. Kita beli susu UHT terus kita buka, kita minum sedikit, kita taruh di suhu ruang, besoknya mau kita minum lagi, loh kok sudah asam, ya pasti kan sudah dalam kondisi terbuka. Jadi tadi masa simpan 10 bulan itu dalam kondisi yang masih rapat, masih tertutup ya. Kalau sudah dibuka ya semua klaim-klaim expired itu menjadi nggak berlaku. Nah, susu UHT harus dihindarkan dari penyimpanan di suhu tinggi, ruangnya panas sekali, ya itu nggak boleh karena nanti ada gelasi ya, membentuk gel gitu karena rusaknya protein. Nanti kan protein akan menggumpal karena panas, sehingga nanti kena panas dia akan ada proses koagulasi. Jadi kalau pada susu itu seperti menggumpal atau membentuk gel gitu ya. Kemudian kemasan yang menggembung itu pasti ada bakteri bakteri pembusuk yang membentuk gas atau dia menyebabkan terjadinya proses fermentasi. Kan dia tidak fermentasi, tidak butuh oksigen sehingga terjadilah proses fermentasi, terbentuk CO2 kan kalau fermentasi, nah CO2-nya menekan kemasannya menjadi gembung. Kerusakan yang terjadi
Nah, kerusakan penyimpanan lebih tahan serangan biologi, ya. Kerusakan secara kimia, dia mungkin terjadi reaksi browning. Itu terjadi kalau pada susu bubuk yang proses pembuatannya itu secara spray dryer, yang kayak ada yang di lab rekayasa itu spray dryer. Itu kalau susu bubuk dikeringkan dengan spray, dia akan memperangkap oksigen sehingga proses oksidasi, kalau dia kena panas, dia akan terjadi proses itu yang ditunjukkan pada ada perubahan warna yang sedikit agak menggelap atau berubah, ya, yang tadinya putih misalnya agak kekuningan gitu. Tapi kalau prosesnya itu menggunakan drum dryer itu semacam kayak 2 drum gitu, ya, yang diputar dengan arah yang berlawanan. Di dalamnya itu ada pemanas uap, ya. Nanti susu yang sudah dikentalkan, dievaporasi, akan dituangkan di sana, kemudian digilas oleh drum itu sehingga menjadi butiran-butiran pipih gitu, ya. Karena sudah pipih, dia tidak memperangkap oksigen sehingga lebih mudah atau bukan lebih mudah, lebih awet masa simpannya, tidak terjadi proses browning. Penyimpanan pada suhu 15 derajat Celcius, susu dengan spray dryer akan bisa tahan, ya, dalam waktu sampai 6 bulan. Kalau susu drum dryer dia lebih stabil karena tadi, ya, tidak memperangkap oksigen, sehingga kalau oksigen bertemu dengan lemak, kan susu sumber lemak juga, terus pada udara yang panas, nah dia akan terjadi proses browning, ya, reaksi browning atau oksidasi, proses oksidasi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini, susu, ya, waktunya pas. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, saya akan tetap begini, ya. Kalau nggak ada yang menjawab, ada pertanyaan atau nggak ada pertanyaan, saya tanya diam aja, nggak ada yang jawab, ya sudah, Anda tetap aja di Zoom ini. Tidak ada, Ibu. Ya, apa salahnya, apa beratnya menjawab pertanyaan seperti itu? Kalau tidak ada yang jawab, terus saya tahu dari mana Anda udah paham apa belum? Ada manusianya apa enggak di ruang Zoom ini gitu, ya. Jadi tolong dosen siapapun kalau ditanya itu jawab, karena Anda punya mulut, ya, jawab. Jadi dosennya enggak bingung, ini Anda itu paham enggak, dengarkan enggak, ya dengar enggak gitu. Ditanya enggak ada yang jawab, ya iya. Enggak ada pertanyaan. Kalau enggak ada, kita akhiri untuk pagi ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.